Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dihan Putri Pratiwi dari kelas Hukum Ekonomi Syariah D dengan NIM 102200073. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam Al-Makrizi. Selanjutnya, poin yang pertama, riwayat hidup Al-Makrizi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Beliau lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarga beliau berasal dari Makariziyah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Oleh karena itu, beliau cenderung dipanggil atau dikenal Al-Makrizi. Kondisi ekonomi ayahnya dari Al-Makrizi yang sangat lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja beliau di bawah tanggungan kakek dari ibunya, yaitu Hanafi ibnu Sa'id, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Makrizi mudanya tumbuh berdasarkan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal pada tahun 786 Hijriah atau 1384 Masehi, Al-Makrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Akan tetapi, pemikirannya tetap cenderung menganut mazhab Zahiri. Al-Makrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, beliau suka melakukan rihlah ilmiah. Beliau mempelajari disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. Selanjutnya, ketika beliau berusia 22 tahun, Al-Makrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan dinasti Mamluk. Pada tahun 788 Hijriah atau 1386 Masehi, Al-Makrizi melalui kiprahnya sebagai pegawai di Dinwan Al-Insya. Kemudian, beliau diangkat menjadi wakil qadhi pada kantor Hakim Agung Mazhab Syafi'i, khatib di Masjid Jami Al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah Al-Muyadah. Pada tahun 791 Hijriah, tepatnya 1389 Masehi, Sultan Barquq mengangkat Al-Makrizi sebagai mustasib di Kairo, diemban selama 2 tahun. Pada masa inilah, Al-Makrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan mudharabah, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan. Pada tahun 811 Hijriah atau 1408 Masehi, Al-Makrizi sebagai pelaku administrasi wakaf di Holanisia sambil bekerja di Rumah Sakit An-Nuri, Damaskus. Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Makrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, beliau mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintahan dan menghabiskan waktunya dengan ilmu. Pada tahun 834 Hijriah, tepatnya 1430 Masehi, beliau bersama keluarganya menunaikan ibadah haji di Mekah dan bermukim di sana untuk menuntut ilmu. 5 tahun kemudian, beliau kembali ke Barjuan, Kairo. Di sini, beliau sangat aktif mengajar dan menulis, sehingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Makrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah, bertepatan pada tanggal 9 Februari 1442 Masehi. Poin yang kedua, karya-karya Al-Makrizi. Karya-karya Al-Makrizi lebih dari 100 buah karya tulis yang dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun buku besar. Karya Al-Makrizi dalam buku kecil dikategorikan dalam 4 kategori. Yang pertama, buku yang membahas beberapa sejarah Islam umum. Kedua, buku yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya. Ketiga, buku yang menguraikan biografi para raja. Dan yang terakhir, yaitu buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya.
Sedangkan karya Al-Makrizi dalam bentuk buku besar dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia. Yang kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum. Dan yang ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada Islam. Poin yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Al-Makrizi merupakan pemikir ekonom Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Yang pertama, konsep uang. Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang baru, dan daya beli uang. Yang kedua, teori inflasi. Menurut Al-Makrizi, inflasi terjadi karena 2 hal. Yang pertama, inflasi ilmiah disebabkan karena faktor alam. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Yang kedua, penyebab inflasi adalah karena kesalahan manusia. Faktor tersebut antara lain korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, serta peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.